Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Lestari, nomor NPM saya 2020015000730. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan dan ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan iptek mulai terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Belanda memperkenalkan persenjataan, kendaraan, dan alat transportasinya. Dengan perkembangan iptek tersebut, masyarakat Indonesia mulai melakukan perjuangan untuk merebut kemerdekaannya. Dan dengan iptek tersebut, bangsa Indonesia dapat mencari informasi mengenai keadaan di dunia. Belanda melakukan akses pemblokiran masuknya iptek dari barat dan melakukan pelanggaran pendidikan bagi bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hubungan nilai-nilai Pancasila, pengembangan, dan ilmu pengetahuan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang mengandung yaitu nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan tersebut haruslah memiliki dampaknya. Apakah iptek tersebut memiliki dampak baik yang lebih banyak atau dampak buruk yang lebih banyak? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mengandung di sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam ilmu pengembangan dan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia haruslah ditunjukkan untuk kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesianya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana di dalam pengembangan iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesianya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mengandung di sila ini berarti nilai keadilan. Dalam pengembangan iptek, haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan hidup dan kualitasnya. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang peranan Pancasila dalam pengembangan iptek di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai filtrasi, sebagai tolak ukur, dan sebagai alat kontrol. Sebagai filtrasi, Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Nah, di dalam Pancasila memfilter dengan lima silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Sebagai tolak ukur, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif dan pasti ada dampak negatifnya. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Nah, maksudnya dengan memakai patokan baik dan buruknya bagi Pancasila, kita menjadi tahu iptek yang mana yang baik atau yang buruk bagi bangsa Indonesia kita ini. Nah, sebagai alat kontrol, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan untuk rakyat Indonesianya. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek dapat mengkontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembang bangsa Indonesia ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang
Tantangan Pancasila dalam menjadi dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangan kapitalisme dan liberalisme yang menguasai perekonomian di dunia termasuk di negara Indonesia. Dan yang kedua ada apresiasi yang lemah dalam pengembangan teknologi alternatif di Indonesianya. Nah, perkembangan kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia termasuk di negara Indonesia dalam kapitalisme dan terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut seperti merampas, merebut, dan berkompetisi bebas dan tidak ada aturannya. Sedangkan di Indonesia mengandung ekonomi Pancasila yang digunakan sebagai teknik ataupun ilmu dalam perekonomian di Indonesia. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan tentang ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila yang sering dilupakan karena bangsa Indonesia cenderung menganut ekonomi kapitalisnya. Nah, yang kedua itu, negara Indonesia merupakan sasaran pasar utama bagi negara-negara produsen teknologi maupun produk-produk yang lainnya. Sebagai contoh, ketika di dalam Dahlan Iskan menjadi menteri, nah beliau sangat mendukung dikembangkan teknologi mobil listrik. Setelah mobil listrik itu telah terbuat dan diuji, mobil listrik tersebut tidak lolos uji emisi. Nah, padahal dalam mobil tersebut tidak menggunakan knalpot ataupun bahan bakar minyak, sehingga tidak dapat emisi. Nah, jika pemerintah lebih mengapresiasi perkembangan teknologi tersebut menjadi komoditi utama dan dalam ekspor dan menjadi jalan alternatif pengganti mobil dengan bahan bakar minyak, serta dapat mengurangi polusi udara. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang mobil listrik. Mobil listrik yang dikembangkan oleh tim riset di bawah pengawasan Menteri Dahlan Iskan yang tidak lolos uji emisi. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, di dalam persebaran iptek ke Indonesia pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuatan iptek tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesianya. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Nah, presentasi saya sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.